Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Vario 160. Kali ini yang tipe ABS warna hitam terbaru 2022. Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had a chance? If I wrote you a Jadi ini dia kawan-kawan untuk penampakan Honda Vario 160 ABS warna hitam terbaru 2022. Jadi untuk versi ABS warna hitam itu ada dua jenis. Yang pertama Active Black, dia hitam atau abu-abu glossy. Kemudian yang satu ini ya, menggunakan warna hitam doff. Dibanderol di harga 28.700.000 untuk OTR Bekasi. Dan untuk OTR setiap daerah tentunya berbeda-beda kawan-kawan. Oke, kita akan bahas dari bagian atas terlebih dahulu untuk bagian batok kepalanya. Ini menggunakan warna full hitam. Itulah kenapa menurut saya motor ini cocok banget buat kalian yang pingin beli Vario tampilannya maco, garang, bisa pilih warna yang satu ini. Jadi di bagian tengahnya ini menggunakan bahan plastik kasar dia ya. Warnanya hitam doff hingga ke bagian sampingnya. Kemudian di bagian kanan dan kirinya di sini terdapat plastik halus yang warnanya juga hitam doff. Terdapat balutan stripping bertuliskan Honda di bagian tengah sini, warnanya putih. Kemudian di bagian handle remnya, hand gripnya full hitam semua. Nah, kita turun ke bagian depan. Di sini terdapat dasi yang menyerupai visor kawan-kawan. Jadi untuk dasinya ini warnanya hitam glossy, sama semua untuk semua versi. Warnanya pasti hitam di bagian dasinya. Kemudian untuk dasinya sendiri dia menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi untuk dudukan plat nomornya menggunakan bahan plastik, bukan besi lagi. Kemudian di bagian belakang dasinya ini menggunakan bahan plastik kasar hitam. Sisanya di bagian depan hingga ke bagian samping ini full hitam doff semua. Kita bisa melihat di sini tampak depan ini gambot dan besar banget ya bodinya, di bagian bodi depan hingga bagian sampingnya. Di sini terdapat 3 layer, di bagian atas lancip, kemudian di bagian sampingnya ada layer kedua. Di bagian layer kedua ini besar dia, besar. Kemudian terdapat emblem bertuliskan Honda berwarna chrome. Nah, di bagian layer ketiga ini menggunakan bahan plastik kasar. Untuk semua versi dan semua warna di bagian layer ketiganya warnanya sama semua, hitam doff dan bahannya plastik kasar semua kawan-kawan. Kemudian di bagian bawahnya, ini dia di bagian undercowl dia menggunakan warna hitam doff juga, tapi di sini menggunakan bahan plastik halus. Jadi plastik kasarnya hanya di bagian tengah. Kemudian untuk bagian kanan kirinya daripada bodi depannya ini adalah sen. Jadi kanan dan kiri ini adalah sen. Kemudian di bagian samping sennya atau di bagian tengahnya sini dia terdapat DRL yang terputus hingga ke bagian bawah. Sebenarnya ini nyambung tapi diputus oleh bodi ini ya, bodi yang warna hitam ini. Jadi DRL-nya kanan kiri ada 2 alis yang terputus. Kemudian di bagian headlampnya tentunya sudah LED. Dia tidak terlalu lebar ke samping di bagian headlampnya, jadi lebih kecil ya atau lebih sempit jika kita membandingkan dengan yang 150. Sudah full LED. Di sini terdapat total 4 sekat. Jadi di bagian kiri ada 2 sekat, kanan 2 sekat kawan-kawan. Kemudian di bagian bawahnya di sini terdapat pemanis juga. Ini mirip dengan Honda CBR ya. Di bagian bawah terdapat seperti winglet atau alis. Dia bentuknya lancip sudutnya kemudian melengkung di bagian tengahnya. Nah, di bagian tengahnya sini atas dia bentuknya juga lancip. Jadi jika kita melihat dari bagian depan tidak bisa diragukan ini gambot dan besar banget kawan-kawan. Ini dia untuk penampakan dari bagian depannya hingga ke bagian batok kepalanya. Jadi pas antara bentuk bagian batok kepala hingga ke bagian depan, besarnya juga seimbang menurut saya sih.
Kemudian di bagian kaki-kaki depannya untuk suspensinya menggunakan teleskopik tentunya dengan tabung shock berwarna hitam doff. Nah, di bagian fendernya di sini juga full hitam doff, terdapat stripping bertuliskan ABS karena ini yang versi ABS. Nah, di bagian fendernya memang tidak bisa diragukan, tampilannya juga sangat sporty dan robotik. Kemudian di bagian belakang fendernya di sini terdapat pelindung shock kawan-kawan yang akan melindungi seal shock kalian dari percikan-percikan batu atau kerikil. Nah, untuk fender bagian belakangnya di sini juga ada, hanya saja memang tidak terlalu panjang ya, menggunakan bahan plastik kasar kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman di sini sudah disc brake tentunya, dan khusus versi ABS memang discnya lebih besar karena untuk discnya sendiri dia sudah include grid ABS-nya. Jadi gridnya itu tidak terpisah melainkan menjadi satu atau sepaket dengan discnya. Di sini di bagian sensornya dia posisinya menjadi satu dengan tabung shocknya atau suspensinya. Nah, kaliper di sini menggunakan Nissin 1 piston berwarna gold. Nah, velgnya khusus versi ABS dia menggunakan warna coklat dengan palang velg berbentuk Y, tapi dia miring Y-nya kawan-kawan. Berbeda dengan versi 125 yang Y lurus. Untuk 160 ini dia Y-nya miring ke belakang. Dan untuk ban depannya kali ini dibekali dengan ban yang lebih gambot dengan ukuran 100/80, ringnya 14. Dan untuk penampakan full bodinya dari bagian atas hingga ke bagian kaki-kaki kurang lebih seperti ini untuk Vario 160 ABS warna hitam. Kemudian kita naik ke bagian kokpitnya kawan-kawan. Nah, untuk speedometer atau panel meternya ini masih sama dengan generasi terdahulunya Vario 150. Hanya beda di bagian background warna speedometernya. Jadi di sini terdapat background berwarna abu-abu yang awalnya hanya hitam polos, di 160 ada abu-abunya. Tapi dari segi fungsinya, kemudian menu-menunya, tampilannya sama semua. Hanya bedanya di sini terdapat tambahan indikator ABS untuk versi ABS. Selebihnya sama persis, tidak ada bedanya. Ada dua tombol di bagian bawah yang berfungsi untuk mengatur menunya. Kemudian ada logo Honda 3D di bagian bawah. Ini dia logo Honda 3D. Kemudian untuk frame atau bagian bingkai speedometernya ini menggunakan warna hitam glossy. Jadi beda dengan warna bodi utamanya yang hitam doff, bingkainya ini glossy. Kemudian di bagian samping-sampingnya kanan kiri hingga ke bagian bawah ini menggunakan bahan plastik kasar, hitam doff juga. Nah, di sini terdapat motif atau tekstur bintik-bintik kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan di sini terdapat starter dan ISS atau idling stop system. Hand gripnya masih menggunakan hand grip khas Honda ya, seperti ini. Dan jika kita perhatikan di bagian jalunya juga sama persis dengan yang digunakan oleh Honda Beat kawan-kawan. Nah, kita turun ke bagian dashboard. Nah, yang spesial untuk Vario ini, Vario 160 terdapat dua rak kiri dan kanan dengan ukuran yang besar kawan-kawan. Jadi di bagian sebelah kiri ada rak yang tertutup. Untuk cara membukanya tinggal kita pencet seperti ini. Nah, dia akan terbuka. Di sini ada dua tingkatan. Pertama hanya segini ya, tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua bisa lebih besar lagi. Terdapat power charging di sini. Ini dia tipe USB power chargingnya. Jadi kita tidak perlu adaptor tambahan lagi buat ngecas smartphone kita. Nah, untuk remote-nya lagi tentunya juga dapat dua. Jadi ketika kita membeli Vario akan mendapatkan dua remote di sini, kemudian dua kunci darurat dan dua barcode. Untuk remote-nya sendiri khas Honda ya. Terlihat sangat mewah, terdapat dua tombol di sini. Oke, kita tutup. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan kawan-kawan. Di sebelah kanan juga ada rak di sini yang cukup dalam. Jadi kanan kiri memang raknya sama-sama dalam, tapi yang sebelah kiri memang lebih dalam. Botol aqua yang 600 ml bisa masuk sampai ketutup. Jadi memang dalam sekali. Nah, di sebelah kanan dalam, hanya saja memang tidak tertutup. Jadi terbuka di bagian raknya. Kemudian keamanannya tentunya sudah keyless. Memang dari dulu Vario 150 juga sudah keyless. Dan model keylessnya memang agak sedikit berbeda dengan yang 150. Untuk 150 ketika menyalakan kita harus pencet starternya terlebih dahulu. Tapi di 160 ini dia seperti PCE, langsung kita tekan kemudian kita putar ke kanan. Kemudian terdapat fitur seperti alarm, answer back juga ada di Honda. Kemudian di sini terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok. Nah, di sebelah kanannya ini terdapat cover. Ketika dibuka isinya adalah dudukan untuk membuka jok atau kunci darurat. Jadi ketika akinya tekor atau keylessnya hilang, kita tetap bisa membuka joknya dari bagian kanan sini kawan-kawan. Kemudian untuk bodinya di bagian dashboardnya ini menggunakan plastik halus kawan-kawan. Warnanya full hitam doff. Tidak lupa juga di sini terdapat gantungan barang atau hook, hanya satu saja ya. Nah, sisanya di bagian bawahnya
Jadi untuk atasnya ini plastik halus, ke bawahnya dia plastiknya kasar atau bahan plastik kasar, warnanya full hitam tentunya. Itulah kenapa saya sarankan buat kalian yang pingin Vario tampilan maco bisa pilih warna yang satu ini. Nah, di bagian dek bawahnya memang tidak terlalu lebar, kurang lebih masih sama, mungkin beda tipis ya dengan Vario 150. Di bagian jarak sininya ini masih sempit, bisa dibilang sempit, hanya saja di bagian atas memang agak sedikit lebih lega. Kemudian untuk bodi bagian belakangnya ini bahan plastik kasar semua. Oh ya, untuk posisi akinya dia di tengah di sini. Kemudian di bagian samping, nah di sini dia bahan plastik kasar kawan-kawan hingga ke bagian atas ini. Nah di atasnya lagi baru ini plastik halus ya, berwarna hitam doff, dan terdapat motif seperti jaring-jaring di sini yang menambah tampilannya lebih sporty lagi. Ke atas ini full bahan plastik kasar semua. Kemudian di bagian step belakangnya menggunakan model aluminium klik-klikan tentunya, khas Honda Vario 150 ya, yang dipercaya lebih awet. Dengan seperti ini dia nggak bakal karatan dan apa ya, lebih enak aja sih model klik-klikan seperti ini, nggak gampang seret jika dibandingkan dengan model yang pipa besi biasa. Kemudian kita naik ke bagian joknya. Nah di bagian joknya ini untuk Vario 160 tentunya lebih lebar jika kita membandingkan dengan 150-nya. Dia lebih lebar karena bodinya lebih gambut, jadi menyesuaikan ukuran daripada bodinya. Dan sekali lagi di sini sama seperti Vario 150, terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaan joknya atau di bagian kulitnya. Nah yang beda untuk Vario 160 di sini terdapat seperti gundukan ya, yang memisahkan bagian belakang dan bagian depannya. Jadi untuk si ridernya ini lebih nyaman karena pantatnya tertahan oleh gundukan ini, jadi empuk, dan bahannya memang lebih empuk jika kita membandingkan dengan Vario 150 atau versi sebelumnya. Kemudian di bagian bagasinya masih sama 18 liter, tidak ada perbedaan dengan versi sebelumnya. Nah di sini yang spesial terdapat dudukan atau tempat untuk kunci-kunci ya, seperti kunci busi atau obeng bisa ditaruh di sini kawan-kawan. Dan untuk posisi penampung air radiator dia di atas, jadi akan memudahkan kita ketika pengisian atau pengecekan. Jadi banyak yang bilang katanya ini balik ke zaman dulu, tapi menurut saya justru seperti ini yang paling enak, paling simple nih, ketimbang yang di bawah. Kalau di bawah kita harus bongkar bodi, tapi kalau di atas ini simple banget. Mungkin semua orang pengguna Matic zaman sekarang malah justru pinginnya yang seperti ini nih. Jadi ganti air radiator atau ngisi bisa dari atas ini, cukup buka klip-klipan, nggak pakai baut ya, kita bisa langsung ngisi atau bisa ngecek. Itu simple menurut saya sih, enak juga ya. Kemudian di bagian tangkinya 5,5 liter, masih sama juga, tidak ada perkembangan. Nah kemudian untuk bagian atasnya terdapat cover juga di sini. Behel bagian belakangnya dia full besi, jadi tidak dibalut dengan karet atau cover plastik. Di bagian luarnya langsung besi dia ya. Untuk bentuknya tidak bisa diragukan, masalah sportinya sudah jelas sporty. Lancip di bagian depan, ke belakang dia tumpul. Bentuknya tidak bisa diragukan juga, robotik banget, terdapat lubang-lubang kanan dan kirinya. Full hitam juga. Kemudian di bagian atas, nah di sini dia menggunakan warna hitam glossy kawan-kawan. Beda ya dengan warna bagian behel dan bodi sampingnya. Karena untuk bodi sampingnya ini warnanya hitam doff. Nah ini dia bagian sampingnya hitam doff. Jadi untuk bodi belakangnya ini kalau kalian melihat secara langsung ini besar banget. Beda sama di gambar yang terlihat pipih, tapi aslinya dia keluar atau lebar, gambut lah. Nah di sini dia lancip, ke belakang melengkung, lanjut hingga ke bagian ujung bodi belakang dia lancip. Nah di sini terdapat tulisan Vario. Nah tulisannya ini lebih tegas menurut saya jika dibandingkan dengan Vario 150 ya. Dia tulisannya besar-besar dan lebih robotik font yang digunakan ini. Vario 160 menggunakan warna chrome. Jadi berbeda dengan PCX yang versi ABS itu kan emblemnya emas ya. Tapi untuk Vario baik CBS maupun ABS sama, di bagian emblemnya menggunakan chrome. Jadi tidak ada pembeda kawan-kawan. Kemudian untuk bagian suspensinya dia masih monoshock, posisinya berada di sebelah kiri dan belum menggunakan shock tabung. Jadi masih standar di bagian suspensinya. Kemudian di bagian cover CVT dan cover filter udara di sini juga full hitam. Jadi memang cocok untuk kalian yang pingin warna garang maco, ini cocok banget nih. Hampir keseluruhan bodi hitam, hanya velgnya yang coklat, selebihnya hitam semua. Jadi di bagian cover CVT hitam, untuk depannya dia menggunakan cover plastik, belakangnya dia besi, terdapat tulisan Honda. Dan sekali lagi untuk Vario memang sudah tidak tersedia fitur Kickstarter atau selah-selahan. Nah di sini sudah dibekali dengan teknologi ESP Plus yang dipercaya lebih bertenaga dan lebih minim getaran kawan-kawan. Nah di sini juga terdapat tulisan 160 ya, 4 valve,
karena motor ini sudah dibekali dengan 4 katup karena basis mesin yang digunakan adalah mesinnya PCX 160. Kemudian di bagian ban belakangnya kawan-kawan, dia juga nggak kalah besar nih. Ukurannya 120/70, ringnya 14, dan sekali lagi di bagian velg khusus versi ABS menggunakan warna coklat. Di sektor mesin, Honda Vario ini menggunakan basis mesin dari PCX 160 seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi mesinnya 156,9 cc injeksi tentunya, bertipe SOHC berpendingin cairan atau radiator yang posisinya berada di sebelah kanan. Kapasitas oli mesinnya 0,8 liter, powernya di 15,4 PS. Dan jika kita lihat di bagian cover radiatornya juga mirip sekali dengan PCX 160 tampilannya. Dari bagian kisi-kisinya, lekukan-lekukannya ini sama persis. Kemudian di bagian tengah sini juga terdapat hager kawan-kawan. Nah, kali ini hagernya lebih panjang ya. Jika dibandingkan dengan Vario 150 yang pendek, 160 ini panjang hagernya sampai ke suspensi, batas suspensi. Kemudian di bagian depannya juga terdapat karet tambahan lagi yang akan melindungi throttle bodinya tentunya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, di bagian knalpotnya ini juga sama persis dengan PCX 160. Daripada ukurannya, bentuknya, hanya beda di desain cover mufflernya. Ini agak lebih sporty jika dibandingkan dengan PCX ya. Ini ada motif bintik-bintik ya di bagian permukaan belakangnya, sedangkan di bagian depannya ini polos. Nah, di bagian end cap-nya juga persis sekali dengan PCX. Dia menggunakan warna silver, bentuknya di oval, terdapat lubang-lubang di bagian sampingnya. Ya, knalpotnya naik ke atas sehingga menambah tampilannya terlihat lebih sporty ya, matic sporty. Kemudian di bagian pengereman belakang, karena ini versi ABS, sudah disc brake tentunya. Jadi pengereman belakang disc brake hanya tersedia di versi ABS. Tapi untuk CBS di bagian belakang masih tromol. Nah, kaliper yang digunakan di sini menggunakan Nissin 1 piston berwarna emas. Dan untuk ABS-nya sendiri hanya terdapat di bagian pengereman depan, sedangkan belakangnya non ABS kawan-kawan. Kemudian ini dia untuk tampilan daripada stop lampnya. Jika kita melihat, memang terlihat lebih lebar ya jika kita membandingkan dengan Vario 150. Dia lebar ke samping, kemudian di sini terdapat lekukan yang awalnya hanya lurus atau datar, sekarang ada lekukan ke bawah sehingga menambah tampilannya lebih sporty lagi. Kemudian di bagian bawah sini dia menggunakan bahan plastik kasar, dan memang dari belakang juga terlihat sangat lebar bodinya ya, gambot. Jadi depan belakang dia gambot besar. Kemudian di bagian fender memang tidak mengalami perubahan. Ini masih sama persis dengan Vario 125 maupun Vario 150. Dia menggunakan spakbor gantung seperti ini fendernya. Di bagian penyambungnya atau hubungannya ini ada plat. Kemudian sampingnya ada sayap yang akan melindungi dari cipratan-cipratan air. Kemudian sennya juga menjadi satu dengan fendernya. Sudah full LED. Kemudian di sini juga terdapat lampu plat ya, atau lampu senja. Dia juga sudah full LED. Jadi memang dari segi pencahayaan sudah full LED sampai dengan lampu platnya ini juga LED kawan-kawan, bukan bohlam. Kemudian di sini juga terdapat mata kucing dan stripping bertuliskan Honda. Nah, di bagian spakbornya juga bentuknya sporty dan robotik banget ya. Atasnya dia lebar, ke bawah dia kecil, ada lekukan-lekukan juga. Jadi memang ngedesainnya ini menurut saya niat banget dan sangat difikirkan kalau Honda ngedesain fender ya. Jadi nggak asal jadi, tapi di sini ada lekukan-lekukan, ada sudut-sudut, yang jelas robotik banget sih. Ada tekstur bintik-bintik kanan dan kirinya. Jadi untuk penampakan full dari bagian bodi belakangnya seperti ini. Untuk Vario 160 ABS warna hitam kawan-kawan, terbaru 2022. Jadi memang tidak bisa diragukan ini sporty banget. Dari bagian atas kalian lihat hingga ke bagian knalpotnya atau mufflernya, ini keren banget sih. Nah, jadi ini dia penampakan full bodinya dari bagian depan hingga ke belakang. Jadi untuk warnanya sendiri hitam doff dan paduan coklat di bagian velgnya. Ini cocok banget memang buat kalian yang berencana membeli Honda Vario dengan tampilan yang garang dan maco. Ini pas banget warnanya hitam doff kawan-kawan. Dan buat kalian yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Vario 160, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.